Halo guys, mau cerita aja nih, mau sharing. Jadi kemarin kantor gua tuh kedatangan orang dari Polda Banten ya. Nah, awalnya dia tuh mau periksa, katanya sesuai undang-undang lingkungan hidup, sesuai undang-undang Minerba, sesuai undang-undang Cipta Kerja, segala macam lah katanya dasarnya, dia bilang. Nah, itu dengan dasar itu yang umum dia datang tuh ke kantor pabrik ya, dengan dasar itu, dengan ada surat perintah ya. Surat perintahnya sebenarnya umum ya, nggak ada surat perintahnya tuh, nggak ada. Dia ibaratnya surat perintahnya itu tujuannya adalah mencegah tindak pidana yang berdasarkan undang-undang itulah. Nah, dengan dasar surat tugas itu, dia minta kita perusahaan untuk memberikan izin-izin, dan juga dia bisa ngecek tuh ke seluruh area pabrik di Ubek lah sama dia. Nah, nggak gue izinin tuh karena surat tugasnya nggak jelas. 3 orang yang datang waktu itu, karena surat tugasnya nggak jelas, akhirnya nggak gue izinin. Lucunya, abis nggak gue izinin nih, kan akhirnya pulang tuh mereka. Ya cuma salahnya gue ngasih identitas diri sih, jadi akhirnya dia tahu nama gue. Udah gue tolak nih, dia pulang. 2 hari kemudian datang dong surat panggilan dari Polda. Gue disuruh klarifikasi, ketemu kanitnya kali itu, kanit reskrim, pangkatnya AKBP. Nah, gue diundang nih buat datang. Katanya sih penyelidikan ya, udah masuk tahap penyelidikan katanya. Disuruh nanti mau klarifikasi. Nah, yang gue aneh nih ya, ini polisi kan bilang kita ini masuk tahap penyelidikan ya. Dia tahu nggak sih dasar penyelidikan tuh apa? Yang bahkan sampai sekarang aja gue tuh nggak tahu kenapa perusahaan gue tuh diperiksa, dan kenapa perusahaan gue sekarang guanya nih harus dipanggil ke Polda buat dilakukan penyelidikan. Dan itu harus bawa tuh semua izin-izin perusahaan, inilah itulah, SIPA lah, SLF lah, IMB lah, BPOM lah. Padahal itu perusahaan gue udah jelas-jelas ya sertifikasinya apa, udah lengkap tuh semua. Ya gue sih nggak masalah ya, ibaratnya gue perizinan sih kantor gue lengkap. Gue nggak ada pernah takut apapun ya. Secara produksi pun kita legal, produk yang kita keluarkan pun legal semuanya. Bahkan limbah pun kita semua punya perizinan. Tapi yang gue nggak terima nih, yang gue anehnya, ini polisi ngapain ikutan cawe-cawe masalah perizinan nih? Apa dia tahu kali ya, karena duitnya lebih gede daripada nilang kali ya. Kalau ketahuan nih ada yang melanggar, 86-nya kan gede tuh, karena secara resiko kan lebih gede nih perusahaan ya. Ya itulah anehnya berusaha di Indonesia. Yang katanya Pak Prabowo sekarang lagi gencar-gencarnya mau cari investor, biar investor tuh mau nanam saham, mau invest di Indonesia. Lalu bayangin aja, yang perusahaan lokalnya aja sampai didatengin polisi, padahal nggak ada salah apa-apa. Ini nggak ada salah apa-apa nih perusahaan gue nih, nggak ada tuh laporan dari warga, nggak ada. Semua warga kita CSR baik. Bahkan banyak karyawan kita tuh warga sekitar, 90% karyawan kita nih yang bagian gudang, produksi itu semua 90% orang lokal, orang situlah dasarnya. Jadi dasarnya ini polisi apaan? Nah, parahnya lagi nih, kan gua ada tuh di grup Apindo ya. Ini gue share tuh kejadian ini di grup perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ternyata gue tuh bukan yang pertama. Banyak sebelumnya perusahaan-perusahaan yang memang udah diperiksa sama mereka. Dan gilanya nih ya, ada tuh salah satu perusahaan yang memang dia ya mungkin belum perusahaan besar kali ya. Jadi dia untuk pengolahan limbahnya dia ada pengolahan limbahnya, cuman izinnya dia belum ada. Ya mungkin juga terhambat di dinas atau apa kali ya, kita nggak tahu. Dan diperiksa nih sama dia nih. Dan begitu ketahuan nih ada temuannya, lu tau nggak diminta berapa buat 86? 200 juta coy. Gila
Gila nggak? Pantas aja dia sekarang hobi periksa-periksa legalitas perusahaan. Yang gue bingungin ya, lu bayangin nggak, investor lokal aja, pengusaha lokal digituin, didatengin polisi dengan alasan gak jelas lah, ini itu. Polisi itu kalau dia mau menindak harus ada dia menggandeng dinas buat yang periksa, ataupun kecuali memang udah ada di kasat mata kita melakukan pelanggaran tindak pidana. Contohnya apa? Kita buang limbah langsung tuh ke saluran warga, ke sungai. Nah itu masuk tindak pidana. Aneh banget ya memang di Indonesia ini. Polisi yang harusnya mengayomi, menjaga masyarakat, menjaga investor agar tetap aman, ini malah polisinya yang ngerazia. Coba, kurang pak ngerazia di jalan, apa yang ngerazia di perusahaan juga sekarang. Benar-benar aneh Indonesia ini. Gimana investor mau datang? Lu bayangin investor lokal aja didatengin polisi lo, diubek-ubek perusahaannya. Coba lu bayangin kalau itu perusahaan asing ya, yang ibaratnya dia nggak begitu paham lah masalah aturan atau undang-undang di Indonesia. Tahu-tahu disamperin polisi kayak gitu, apa dia nggak jiper? Apa dia nggak langsung kabur? Ya saran gue sih ya, kalau lu pada punya usaha, lu pada punya bisnis gede, jangan buka di Indonesia deh. Pusing gue yang orang Indonesia aja pusing. Ya nanti kita lihat aja lah pas penyidikan apa sih dasarnya. Kalau nggak ada ya kita cuekin aja. Ini Bapak Kapolri ya, pesan buat Bapak Kapolri, tolong anggotanya diberesin deh yang kayak gini-gini nih. Dikira orang Indonesia tuh semua nggak paham hukum kali ya, bisa mereka seenaknya ngumpuk-ngumpuk perusahaan orang, datang ke perusahaan orang, mau periksa-periksa segala macem. Pak, lu datang ke rumah orang aja mau geledah pakai surat geledah, ada surat perintah penggeledahannya, dasarnya apa digeledah, nggak bisa sembarangan. Ini saya bingung polisi. Ini reskrim ya, reserse kriminal, apa udah habis kriminal di Indonesia pak? Apa udah habis nih tindakan kejahatan di Indonesia? Penjahat-penjahat udah habis ditangkepin, sampai reskrimnya tuh sekarang ngurusin perusahaan. Itu doang yang saya bingung. Itu aja pak. Tolong dijawab ya Bapak Kapolri atau Pak Prabowo, tolong dibenahi nih institusi yang harusnya melayani dan mengayomi, bukan meneror pengusaha, bukan meneror perusahaan. Ya kita sih perusahaan benar ya Pak. Saya bisa jamin perusahaan kita legalitasnya semua benar. Tapi saya cuma aneh aja dengan adanya hal-hal seperti ini gitu loh. Secara undang-undang kepolisian, secara aturan di KUHAP nggak ada yang mengatakan polisi bisa seenak udelnya datang ke perusahaan terus razia semua legalitas, bisa ubek-ubek perusahaan, ngecek sana sini. Nggak ada satupun undang-undang yang bisa menyebutkan begitu. Kecuali kalau memang kita ada tertangkap, ada dugaan tindak pidana di situ, ada kejadian yang mengindikasikan tindak pidana di situ. Itu aja guys. Tolong Pak Kapolri kalau video ini nyampe, dibenahi lah anggotanya, bikin Indonesia ini nyaman untuk investasi, aman untuk orang berinvestasi, biar Indonesia ini makin maju. Ya terima kasih dan sekian dari saya. Salam Indonesia Mas, kalau bisa Mas ya.